Majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata kiasan untuk menyindir seseorang atau kondisi. Jenis majas sindiran yaitu ironi. Ironi adalah majas yang mengungkapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan maksud sebenarnya. Contoh, santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak. Sinisme. Sinisme adalah majas yang digunakan untuk menyindir atau mencemoh secara tidak langsung, dengan ungkapan yang lebih kasar dari ironi. Contoh, bukankah kamu sudah pintar? Mengapa harus terus bertanya kepadaku? Majas sindiran adalah kata-kata kiasan untuk menyindir seseorang atau kondisi. Jenis majas sindiran yaitu innuendo. Majas innuendo berupa sindiran yang diungkapkan dengan cara mengecilkan fakta sebenarnya. Contoh, kawanku memang cantik, hanya saja suka berbohong. Majas sarkasme. Sarkasme adalah majas sindiran yang sangat kasar dan tajam, bahkan terdengar seperti menghujat. Contoh, murid yang satu ini sangat bodoh. Satire. Satir adalah majas sindiran yang menggunakan kata kiasan seperti ironi, tetapi disampaikan dengan cara yang keras seperti sarkasme. Contoh, nuranimu lagi tidur ya? Bisa-bisanya mengeroyoki temanmu di depan umum. Majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek yang dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk dalam majas perbandingan antara lain personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh, angin berisik di telingaku. Metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek berbeda namun memiliki kemiripan. Contoh, berusaha ikut bangkrut karena ulat tikus berdasi. Hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bebas yang digunakan dengan cara melebihkan suatu objek bahkan dengan permisalan yang tidak masuk akal. Contoh kata-kata begitu menusuk hati. Simil. Majas simil adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lain menggunakan kata seperti ibarat, baik, atau laksana. Contoh seperti air di daun alegori. Majas alegori adalah majas yang dibentuk untuk membandingkan dua objek dengan menggunakan kata kiasan. Contoh, hidup adalah roda yang selalu berputar. Eufemisme. Majas eufemisme adalah gaya bahasa yang menggantikan kata kasar dengan kata yang lebih halus. Contoh, orang tua netral memiliki hak yang lebih dengan orang lain. Asosiasi. Majas asosiasi adalah majas gaya bahasa yang membandingkan sesuatu untuk menyampaikan kesan. Contoh, langit biru mengingatkan pada kenangan masa kecil. Antonomasia. Majas antonomasia adalah majas yang digunakan nama atau gelar untuk mewakili seseorang. Contoh, Bapak Proklamator untuk Bung Karno. Majas pertentangan adalah gaya bahasa untuk menggambarkan dua hal yang bertentangan atau berkebalikan. Yang pertama ada litotes. Majas litotes adalah majas yang merendahkan diri dengan mengecilkan keadaan. Contohnya, aku cuma bocah ingusan di divisi ini. Yang kedua ada paradoks majas. Paradoks menggunakan bahasa kiasan untuk membandingkan suatu yang berkebalikan. Contohnya, sawah itu tetap subur meski kemarau sedang melanda daerah tersebut. Yang ketiga ada anakronisme. Majas anakronisme adalah majas yang menggambarkan kejadian tidak sesuai waktu sebenarnya. Contoh, Bandung Bondowoso dan Sang Kuryang berteman di media sosial. Lalu yang keempat ada sinekdok. Majas sinekdok adalah majas yang menyamarkan maksud dengan kata atau frasa tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Contoh, kepala sekolah memuji murid-murid yang rajin. Yang kelima ada antitesis. Majas antitesis adalah majas yang menggunakan kata-kata yang berlawanan satu sama lainnya. Contoh, tua muda, besar kecil semuanya hadir di sini. Yang keenam ada oksimoron. Oksimoron adalah majas yang menggabungkan dua hal yang berlawanan dalam satu kalimat. Contoh, hal yang tetap dalam dunia adalah perubahan. Lalu yang terakhir ada kontradiksi interminus. Majas kontradiksi interminus adalah gaya bahasa yang menyangkul pernyataan sebelumnya.
Contoh, seluruh saudaranya guru, hanya dia pengusaha. Majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang dibuat untuk menegaskan dan mempengaruhi orang lain. Jenis majas penegasan yaitu retorika. Majas retorika adalah majas berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban untuk penegasan. Contoh, siapa yang tidak ingin hidup bergelimbang harta? Pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang dibuat untuk menegaskan kalimat dengan menambahkan keterangan penjelas pada pertanyaan yang telah jelas. Contoh, siswa-siswi masuk ke dalam kelas pagi hari. Tautologi. Majas tautologi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata bersinonim untuk menegaskan sesuatu. Contoh, jadilah anak yang berbakti, taat, patuh, dan penurut kepada kedua orang tua. Kiasmus. Kiasmus adalah gaya bahasa yang berisi perulangan dengan pengembalikan susunan kata. Contoh, yang kaya merasa miskin, yang miskin merasa kaya. Orang aliterasi. Majas aliterasi adalah gaya bahasa dengan pengulangan bunyi yang serupa untuk memperkuat kesan. Contoh, si Siti tidur di atas selimut sutra yang sama. Paralelisme. Majas paralelisme adalah gaya bahasa dengan pengulangan kata atau struktur untuk menegaskan makna. Contoh, kami berjuang bersama, kami bertahan bersama, kami menang bersama. Repetisi. Majas repetisi adalah gaya bahasa untuk menggunakan pengulangan kata untuk penegasan. Contoh, aku ingin kamu datang, aku ingin kamu peduli, aku ingin kamu mengerti. Klimaks. Majas klimaks adalah gaya bahasa yang menyusun hal dari tingkat rendah ke lebih tinggi. Contoh, lomba lari tingkat kabupaten hingga nasional.